Itu kayaknya Putri deh. Put. Rafina. Hai. Bikin tugas yuk. Yuk. Itu loh, tugas yang dikasih kamu tuh Hani. Kan udah bikin loh. Oh, yang video itu ya? Bikin yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Saptika, BP 221000381102. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan perkenalkan, nama saya Putri Anugrah, BP 2210381119 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil video kami yang merupakan tugas dari teori sosial yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Hani Ratni Pasaribu SAPMAP, yang membahas tentang teori postmodern pada saat sekarang ini. Halo, baiklah, kami akan memberikan sebuah contoh tentang teori postmodern yang berjudul Filantropi Zaman Now, Antara tulus dan konten. Selamat menyaksikan. Dah. Put, kamu pernah tahu gak sih, kayak sekarang kan banyak nih orang yang berbagi sembako, berbagi duit, tapi di videoin kan? Ya benar banget lah, soalnya kan banyak tuh yang ngasih uang beratus-ratus juta, Iya. malah direkam kan pakai video, di videoin Iya. ngasih ke pengemis, di Iya. videoin sampai itu ada niat gak sih untuk membantu orang? Nah iya kan, aku tuh juga ngerasa kayak gitu. Tapi kalau kita pakai kaca postmodern kemarin, kayak yang kita bahas di makalah waktu kita tampil kemarin itu, ini tuh bisa masuk ke dalam fenomena yang disebut Baudrillard dalam simulasi. Bener nggak sih? Benar banget Rel, jadi menurut sekarang ini kita hidup bukan di realita asli lagi loh, tapi di dunia hiperrealitas. Apa yang kita lihat bukan kenyataannya, tapi versi buatan yang udah diedit gitu, dikurasi dan dikemas untuk dikonsumsi gitu. Jadi pas orang ngasih bantuan yang mereka bangun tuh bukan kebaikan, tapi citra kebaikan. Waduh, serem juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi, niatnya sebenarnya kan bagus loh. Tapi karena direkam dan diupload, itu tuh kayak niatnya tuh udah berubah menjadi kayak konten, bahkan bisa jadi bahan monetisasi. Iya nggak sih? Iya, dan lucunya itu orang-orang nonton juga terjebak di situ kan. Mereka mikir, wah baik banget nih orang. Tanpa mikir kan kenapa harus direkam, kenapa wajah si penerima bantuan harus ditampilin gitu secara detail kan. Dan kenapa musik latarnya harus yang sedih-sedih banget gitu. Itu sih kayak lagi bikin sinetron nggak sih? Kayak lagi bukan bikin dokumentasi bantuan gitu nggak sih? Tapi jujur ya, aku tuh juga sering sih nggak sampai akhir, tapi aku juga terharu gitu loh. Dan itu semua wajar ya, soalnya kan pada postmodern pada saat sekarang ini tidak hanya mengajarkan kita untuk sinis kepada semua hal, tetapi mengajarkan kita makna di balik realitas. Gila ya Put, diskonstruksi itu bisa sampai ke hal-hal kayak gini. Berarti dalam dunia postmodern, nilai-nilai kayak ketulusan, keikhlasan, itu udah jadi relatif dong. Iya, dan itu emang salah satu ciri khas postmodernisme, relativisme nilai. Kebenaran nggak lagi tunggal, makna bisa berbeda-beda tergantung siapa yang ngomong, siapa yang nerima, dan konteksnya. Makanya kita nggak bisa langsung ngejek juga kan, karena bisa aja konten kayak gimana kayak gitu memang menginspirasi orang lagi buat berbagi juga kan. Jadi kayak dua sisi mata uang ya, yang satu bisa jadi eksploitatif dan di sisi lain juga bisa jadi edukatif atau motivasional. Tapi tetap aja kan, kadang kerasa nggak nyaman gitu gak sih? Nah, disitulah pentingnya kesadaran kritis. Postmodernisme itu bukan ngajarin kita jadi apatis atau ngegas terus, tapi ngajarin kita untuk waspada, jangan sampai kebaikan dijadikan alat dominasi atau branding pribadi doang. Karena dalam struktur masyarakat digital kayak sekarang ini, semua bisa jadi kapital, bahkan empati pun bisa dikomodifikasikan. Betul sih ya, bahkan perbuatan mulia aja bisa dimodifikasi. Aku aja jadi ingat poin di makalah kita yang kemarin tuh tentang teori Baudrillard. Dunia sekarang tuh lebih banyak diisi sama simbol daripada kenyataan. Jadi pas kita lihat orang baik-baik tadi, yang kita lihat tuh sebenarnya bukan aksinya, tetapi simbol orang baik.
Benar, bahkan kadang simbol itu lebih penting dari kenyataannya. Yang penting kelihatan baik, bukan jadi baik. Dunia sosial media itu kayak panggung teater rekayasa gitu kan. Setiap orang punya peran dan branding masing-masing. Berarti kita juga harus berhati-hati dalam menilai orang kan? Karena aku kan dulu juga pernah bantuin orang nih, mau bantuin orang kan. Terus ada temanku yang juga ngajak mau videoin. Tapi di dalam video itu kan pasti ada banyak komentar negatif dan positif. Tapi pas kita ngeliat komen yang positif itu, kita jadi kayak seneng gitu lah, bahagia kalau yang orang itu kayak mensupport kita untuk berbuat baik. Dan itu menurutku wajar sih, nggak salah kan. Soalnya postmodernisme pada saat sekarang ini nggak ngelarang kita untuk buat postingan gitu kan. Yang penting kita sadar bahwa ada banyak layar makna di balik itu. Apabila kita membantu orang itu karena ada empati atau karena view gitu, atau dua-duanya, itu kan tergantung diri kita masing-masing. Jadi intinya bukan soal jangan divideoin bantuan, tetapi paham nggak kita kenapa kita bagi bantuan sambil divideoin kan? Oh, benar sekali tuh. Dan apakah kita sadar bahwa dalam proses itu ada orang lain yang terlibat? Ada yang dikasih, ada yang nonton, dan ada yang komentar. Semua itu bentuk makna baru. Jadi kita perlu sadar, bukan sekedar viral. Oke sih ya Put, dari obrolan ini aku jadi tahu kalau teori postmodern itu bukan teori yang aneh-aneh, tapi emang berdasarkan realita kita gitu kan. Iya, dan semakin kita peka, semakin kita bisa jadi manusia yang gak cuma ikut arus aja, tapi kita juga bisa jadi pembaca, pengamat, bahkan mengkritik dunia ini dengan lebih bijak. Kesimpulan yang pertama tentang teori postmodern. Yang pertama, pengertian postmodern. Istilah postmodern secara harfiah berarti setelah modern. Istilah modern yang berarti zaman baru berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang telah digunakan sejak abad ke-5 untuk menunjuk batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era para knisih Romawi. Kesimpulan yang kedua, penerapan teori postmodern dalam ilmu sosial dan budaya telah memperluas cara pandang dalam memahami realita masyarakat kontemporer. Teori ini menolak narasi besar dan mendorong pluralisme, relativisme, serta menghargai terhadap keberagaman nilai budaya dan identitas. Kesimpulan yang ketiga, kendala utama dalam memahami dan menerapkan teori postmodern adalah sifatnya kompleks dan cenderung abstrak. Banyak istilah postmodern digunakan secara keliru sehingga menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan akademik. Teori ini seringkali dipandang tidak sistematis dan terlalu kritis terhadap struktur-struktur pengetahuan yang mapan. Kesimpulan yang keempat, upaya mengatasi kendala tersebut mencakup pendekatan edukatif yang komprehensif, peningkatan yang literasi terhadap pemikiran postmodern dari sumber-sumber yang kredibel, serta membuka ruang diskusi kritis di lingkungan akademik agar pemahaman lebih utuh dan penerapannya tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Baiklah, inilah hasil dari video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.